Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa sahabati ajma'in wa la tabi'in wa la tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan musannif hadzal kitab Syekh Muhammad Rasulullah Syekhul Kitab Biladil Badi'ah wa usulihi wa bi silatihi bi anna taghasha bi rahmati wal maghfirah wa yuskinu fi dana wa satara uyubahu wa yaghfiru dzunubahu wa yu'linu darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwari wa min barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pengajian malam Senin Masjid Al-Muhajirin Komplek Deplu Caraka Buana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah kita terus mengaji malam Senin, menimba ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat, keberkahan untuk kita semua. Panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, halaman 21 kemarin terakhir halaman 21. Halaman 21 itu kitabnya masih ada habis. Nah, enggak apa-apa. Maafin muskilah kalau enggak ada. Kalau yang masih ada silakan, kalau yang mau itu. Enggak apa-apa yang. Kalau yang enggak apa. Kalau takutnya ada yang mau pegang kitab, itu kitabnya ada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Halaman 21 baris yang kedua dari bawah, terkait kita menyusul tema yang sebelumnya, yaitu adalah tentang bagaimana membersihkan istinja atau cebok dengan menggunakan bil hajar, dengan menggunakan batu. Minggu lalu kita sudah jelaskan bagaimana sebagian daripada apa yang menjadi kewajiban dan kenapa kita menggunakan itu hajar, dan apa saja materi-materi yang digunakan di dalam batu. Nah, istilah batu ini adalah, hajar ini adalah konteksnya bukan seperti kita melihat batu yang seperti zaman Nabi, tapi kalau kita melihat pada kontekstualisasi masa kekinian, muasirah, kontemporer, kita bisa lakukan, yaitu kemarin kan sudah kita bahas. Yang penting materinya adalah misalnya ayyakuna jamidan tahiran khasinin, yaitu materinya keras, kemudian bersih, kemudian juga kasar, kemudian juga ia bisa membersihkan daripada ainun najasa. Jadi seperti tisu, seperti kapas, seperti kayu, seperti materi yang sifatnya adalah ia tidak dihormati. Boleh, seperti tidak bolehnya yaitu seperti tulang,
bekas-bekas makanan, kita cebok pakai bekas roti, mentang-mentang rotinya bekas, di tong sampah kita ada roti ini kita pakai cebok, nggak boleh, karena itu dihormati. Atau izom, tulang belulang binatang, atau juga buntut hewan dan lain-lain, nggak boleh, karena itu dihormati. Seperti apa lagi? Dia tidak khosinin, bentuknya nggak kasar, misalnya cebok pakai kaca, pakai materi yang licin, nggak boleh. Pakai bahan-bahan yang kasar seperti misalnya potongan kain, kalau orang Betawi bilang bujur. Apa bujur? Bapak orang mana? Bujur. Nah, potongan tuh kalau orang konveksi itu tukang banyak tuh pakai bujur, boleh tuh pakai bujur, pakai kapas, pakai tisu. Nah, gimana tuh? Nah, wajaba salasun masahatin, wajib 3 kali usapan. Nah, minggu lalu udah saya praktekkan, udah ya? Caranya gimana? Bud, cepetan Bud. Ya, dah. Makasih Bud. Jadi wajib 3 kali usapan minimal tuh. Nah, 1 kali kalau bersih juga nggak apa-apa, tapi kebanyakan 3 kali, itu kata ulama mazhab Syafi'iyah. Yuk kita lanjut seterusnya. Wa syurutul istinja'i bil ajari alla yanshifal kharijun najas wa alla yantakila anil mahallil ladzi istaqarra bihi wa alla yujawizal baulu asyafatat zakari wal ghaitu safhatal alyatain wa alla yasila baulul unsa ila mahalli jimaiha intaha. Halaman 21 baris yang kedua dari bawah. Wa syurutul istinja'i, dan syarat-syarat ketika bersuci, membersihkan diri dari 2 kelamin, baik kubul maupun dubur. Istinja bil hajari, apa syaratnya kalau menggunakan batu? An la yanshifal kharijun najasu, hendaknya tidak boleh itu sampai kering si najis yang keluar daripada lubang itu kita punya dubur ataupun kubul. Mungkin tuh orang kencingnya ngelamun kali ya, buang airnya bengong kali ya, sampai kering begitu. Nah, kalau sampai kering nggak bisa pakai hajar, mesti pakai air. Kenapa? Karena dia sudah kering, nggak bisa. Wa alla yantakila anil mahallil ladzi istaqarra fihi, dan jangan sampai pindah itu najis anil mahallil ladzi istaqarra fihi, dari tempatnya yang itu telah tetap si najis pada tempatnya. Misalnya kalau kita buang air besar, pindah tuh tempatnya, misalnya ke selangkangan, ke belahan pantat. Kalau buang air, kalau buang kecil awer-aweran, misalnya sampai ke batas kencing kita kemana-mana, itu sudah kelewat, maka tidak bisa menggunakan pakai hajar, tidak bisa pakai media batuk, baik tisu maupun apa yang tadi dijelasin, kapas ataupun apa saja bendanya atau bahan, karena dia sudah keluar daripada pindah dari tempat asalnya. Jadi di lubang situ aja, lubang dubur ataupun kubul. Nah, diterusin lagi, wa alla yujawizal baul, dan jangan sampai melewati al baul itu kencing, hasyafata zakari, kepada batang zakarnya. Jadi cukup sampai palanya, pala zakar. Kalau kita mau pakai batuk, sebenarnya ini sunnah Nabi. Kalau kita kencing pakai ceboknya pakai batuk, sebenarnya sunnah Nabi. Cuman di kita kebiasaannya memang banyak air, daerah perairan kebanyakannya pakai air. Kalau di Timur Tengah memang sudah terbiasa pakai ini. Kalau kita suruh cebok pakai hajar, kayaknya gimana gitu. Padahal itu adalah sunnah. Bahkan sunnahnya afdolnya dua-dua, pakai batu juga, pakai air juga. Yang satu buat bersihin ainun najasa,
yaitu najis bendanya, yang kedua adalah pada najis hukmiyahnya, pada hukum najisnya. Jadi dua-dua sebetulnya. Dasar orang kita, orang Indonesia kagak biasa namanya cebok pakai tisu, pakai batu. Nah, dulu juga saya begitu di hotel di mana airnya pakai tisu, gimana caranya gitu, geli kita. Tapi memang begitu ya, sunahnya kalau mau afdal ya itu. Jadi saya katakan bahwa memang perkara-perkara yang hadis yang sahih terkadang banyak yang kita tidak praktekkan, bahkan kalau kita praktekkan merasa cukup aneh gitu. Bukan berarti, mungkin itu tidak berarti adalah satu hal yang tabu, yang tidak biasa gitu. Jadi praktek-praktek sunnah Nabi yang di masyarakat kita kadang-kadang bertolak belakang dengan budaya atau adat istiadat. Benar gak Pak? Karena itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi kan kalau makan angkat kaki ya begini, betul ya? Begini, benar ya begini. Lah saya sama bapak saya makan begini. Begini makan, ya kan? Makan kan di bawah. Gini ada orang tua begini. Apa coba? Kaki itu yang benar. Bukan orang tua lu makan begitu, nggak sopan gitu. Terus yang kita ngaji gimana Bang? Ya Pak ya, yang kita ngaji lah kan sunnah Nabi makan begini. Sekolah lu nyantren lu tinggi-tinggi belajar agama, makannya masih angkat kaki depan orang tua. Lah, kalau kita kan bingung ya, namanya kita makan, sunnahnya begitu, kan aneh. Maka kita bilang sama orang tua, Pak, bukannya sunnah Nabi kalau makan diangkat kaki sebelah supaya lambungnya itu kita jangan sampai nambah-nambah terus. Kalau bisa makan di bawah, jangan di kursi, supaya dia porsinya jangan ditahan oleh ini kaki. Oh begitu. Tetap aja dulu orang tua kita bapak-bapak dulu kagak bisa makan begitu, kagak sopan tuh, nggak adab tuh begitu. Bingung kita jadinya. Itu bertolak belakang. Kalau makan harus ada mujamalah, basa-basi namanya. Ngomong sedikit kayak biar dua kata. Kita kalau ngomong orang tua gitu, makan ngomong aja lu, makan bener gitu. Benar gak? Itu berlawanan. Iya betul. Aneh. Nah, atau misalnya kita kata Nabi makan sunnahnya 3 jari, makan sunnahnya 3 jari. Lah kan berlawanan Pak. Saya makan sama Mas Mancung makan bakso Pak. Nggak ada orang makan di kopok 3 jari Pak. Melepuh tangannya Pak. Padahal sunnahnya makan 3 jari. Coba-coba Anda praktekkan sunnah Nabi makan soto 3 jari. Gitu ya. Kata Nabi nih ya kan. Oh, nah antum kan jamaah nih misalnya. Apa namanya? Kata Nabi misalnya, aku paling senang mengumpulkan kayu bakar, aku akan bakar orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Waduh, serem itu Pak, hadis wahai itu Pak. Iya kan? Tapi belum pernah ada Pak di sini Pak, di Deplu rumah dibakar Pak. Serem banget itu. Iya itu. Belum pernah ada saya dengar. Apa pernah di zaman sahabat Nabi bakar rumah? Padahal itu hadis loh, sahih loh. Sahih nggak hadisnya? Oh, pasti tahu itu. Cukup dihukumi sunnah muakkadah atau fardu kifayah atau fardu ain, dah itu aja. Tapi hadisnya belum pernah tuh saya dengar ada orang membakar rumah gara-gara nggak sholat berjamaah. Gitu. Begitu pula dengan kita konteks hadis ini gitu. Terkadang hal ini sulit untuk kita praktekkan di Indonesia. Kadang belum terbiasa saja model yang seperti ini. Gitu, model yang seperti ini. Kata Nabi air laut itu suci, bangkainya aja suci, kan gitu. Hillu maitatu kan ma'u tahuru wa hillu maitatu. Artinya boleh air ma'u tahurun, airnya suci dan halal bangkainya. Tapi orang kita dasar kalau lagi ke pantai Carita, ke pantai Anyer, tetap aja nyari tempat wudhu. Cara kita tuh laut kan gede, wudhu aja di laut. Masih tetap nyari keran buat wudhu. Kita kan sambil selonjoran, ya sambil asik aja makan begini. Ustadz belum sholat, ya nanti saya sholat. Saya mau wudhu dulu. Oh, wudhunya ngantri. Wudhunya ngantri. Lu mau kencing kagak? Kagak wudhu. Ntar nungguin wudhu. Wudhu aja itu di laut. Emang boleh? Tanya.
wudu di laut katanya begitu. Kan asin katanya. Kan asin kata gue. Emang ngaji di mana? Iya, katanya kalau perubahan pada air itu bau, rasa dan warna kagak boleh. Wah, ngaji di mana yang model begitu? Akhirnya dia ngantri-ngantri, kita mah enak wudu di laut. Iya kan? Wudu aja. Boleh enggak sih wudu di laut? Boleh. Ngapa lu capek-capek lu ngantri? Karena orang kita nggak biasa wudu di laut. Biasa wudunya di keran, di kocoran air. Tuh model kita. Padahal silakan aja di laut. Nggak biasa model begitu. Atau kira-kira kalau ada orang meninggal di laut, di tengah laut, kira-kira tuh mayat jenazah nungguin ke darat apa lempar ke laut? Kalau orang kita masa begitu, ya kan? Padahal dipikirkan bilang boleh aja, celepin aja langsung ke laut, kasih benda berat, cemplungin ke laut. Terus mandinya gimana Ustaz? Udah celem aja kayak baiklin gitu, celem. Aduh, gue bilang gimana dipikir celemnya gitu ke laut. Ya kagak begitu juga, tetap dimandiin. Terus gimana nguburinnya? Sedangkan kalau kita nunggu darat bisa 5-6 hari, bau tuh. Ya gimana caranya? Calemin aja. Ntar dimakan ikan hiu dengan paus, bukan urusan kita. Dimakan paus kan hiu. Wah, kalau begitu enak dong dia. Enaknya kenapa? Nggak ditanya malaikat. Iya kan? Kenapa? Nggak dikuburin di dalam kubur. Yang dia pelajari adalah malaikat bertanya, Munkar wa Nakir bertanya di mana? Dalam kubur. Kalau begitu, yang dimakan ikan paus, dimakan buaya, dimakan ular, enak dong. Kagak ditanya sama Munkar Nakir. Nah, ini kalau ngaji separuh begini nih. Kata saya, ini yang bego gua apa? Iya sih. Bingung juga kita kan begitu. Oh, ternyata ketemu itu jalan-jalan itu apa? Cuma kadang-kadang orang-orang sekarang berpikir secara begitu. Akhirnya, oh iya juga ya. Padahal tidak semuanya hadis-hadis sahih yang Nabi lakukan yang kita praktekkan sekarang mungkin menjadi tabu. Itu saja sebetulnya. Karena kita kebiasaan nguburin tuh orang biasa di mana? Di tanah. Nguburin itu dipendem gitu doang sebetulnya. Nggak biasa. Sama seperti hanya kembali lagi ke tema, yaitu orang yang istinja dengan batu. Nah, maka kalau gitu gimana tadi wala yuzawijal baulu hasyafat zakari. Jangan sampai lewat tuh si kencingnya kepada batang zakar. Jadi batangnya jangan sampai lewat. Cukup di palanya aja. Kalau sampai lebih udah nggak bisa pakai batu. Wal itu sofhatal ayatain. Dan kotorannya itu si goid kotoran tinjaknya itu jangan melewati sofatal alyatain kepada pinggiran daripada kedua bokongnya. Nah, jadi kan ada 2 pantat bokong, nah jangan sampai lewat. Jadi kalau feces bahasa Inggrisnya itu padat bisa, tapi kalau makan siang makan gado-gado, makan ketoprak pedesan, malam ya kan BAB-nya repek, nah gitu, repek kemana-mana, itu nggak bisa pakai hajar, dia mesti pakai air. Kenapa? Karena dia sudah melewati batas daripada lubang. Jadi yang dimaksud adalah pada lingkaran atau jangan melewati sampai batas alyatain itu, 2 bokongnya. Jadi lingkarannya itu jangan lewatin itu dubur. Wa alla yasila baulul unsa ila mahalli jima'iha. Dan jangan sampai air kencingnya itu si baul air kencingnya al unsa bagi perempuan ila mahalli jima'iha kepada tempat jimaknya, jangan sampai lewat. Jadi batasannya pada lubang vagina, tapi dari itu tidak boleh menggunakan hajar. Yang sudah berumah tangga hafal betul, tapi kalau yang belum bingung tadi ngayal kemana-mana. Intinya bagi perempuan kalau dia udah lewat dari batas martabaknya itu udah nggak bisa gitu ya. Kalau laki-laki risolnya itu palanya aja, kalau batangnya udah nggak bisa, gitu aja udah. Jelas ya sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Babul wudu'i, bab wudu. Kita udah masuk tentang wudu sekarang. Al-furudu allati la yasihul wudu'u illa biha sittatun.
kewajiban atau kefarduan allati la yasihul wudu, yang tidak sah wudu itu, illa biha, kecuali dengan itu, dengannya itu sitatun, mesti ada pada 6 perkara. Wudu tidak sah kecuali 6 dalam madhab Syafi'i. Ingat, dalam madhab Syafi'i. Jadi rukun atau fardu wudu menurut madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa arda ada 6 rukun. Kalau 6 ini nggak ada maka tidak sah. Kalau rukun ini tidak ada, kita wudu, 6 ini tidak ada, maka wudunya tidak sah. 1. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, yaitu adalah niat. Pertanyaan saya, Bapak Ibu selama ini wudu niat apa enggak? Niatnya di mana? Niatnya di mana? Ya, di hati. Nah, kalau niatnya di hati, tempatnya di mana? Lagi ngapain? Lagi basuh tangan? Lagi kumur-kumur, apalagi jalan mau ke tempat wudu, atau lagi apa? Membasuh. Ada yang lain? Siapa namanya? Ya. Mau membasuh muka. Muka sama wajah sama nggak sih? Serius sama. Wajah kau mana ini? Tunjukkan wajahmu, tunjukkan mukamu. Kalau dalam perspektif fikih beda tuh. Tapi kalau kata orang Indonesia kayak gini lah, Bapak jangan bandingkan antara kalimat dalam bahasa Arab dan kalimat dalam bahasa Indonesia, itu jelas berbeda. Ya kan? Ada kata, ada kalimat gitu ya. Tapi kalau di dalam misalnya muka sama wajah beda. Kalau muka ya muka, asal kelihatan tuh muka. Tapi kalau wajah apa yang nampak? Zohiran atau batinan? Zohirnya yang kelihatan, tapi kalau batin tidak. Sedangkan kalau misalnya dia adalah muka, terkadang ya sudah, apa yang nampak mata saja udah mukamu. Kalau bahasa orang Gojek, permuk, verifikasi muka, ya kan? Buka laptop pakai mata, itu sudah mukamu, ya kan? Bibir itu cukup bagian muka, tapi kalau wajah itu berbeda. Nanti kita akan jelaskan. Yang terpenting adalah niatnya di mana tadi? Yakin tuh? Benar. Yuk terusin. Wa yajibu an takuna. Saya kagak bilang benar apa enggak. Ntar aja dulu lihat. Wa yajibu, dan wajib, an takuna makrunatan bi awwali juz'in yaghsiluhu minal wajhi. Dan wajib itu niat adanya makrunatan, berbarengan, bi awwali juz'in yaghsiluhu minal wajhi, di mana awal bagian ketika membasuh wajah daripada wajahnya itu. Kalau dalam Fathul Qorib Syarah Takrib, la qabla wala ba'da, tidak sebelum dan tidak sesudah Anda wudu, ya kan? Saya niat wudu, ini dalam hati nih, karena kan ini perkara hati. Susah saya praktekannya gimana? Saya niat wudu, istibati sholat pada Allah Ta'ala, nggak sah. Atau basuh wajah dulu, baru niat, sah tidak? Sah tidak? Basuh wajah, baru kemudian saya niat wudu, sah tidak? Tidak, karena itu setelah.
Nah, kalau wudu mesti makrunatan, atau berarti dalam versi lain qasdu syai'in atau fi'lu syai'in atau qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Jadi bermaksud niat itu nih, arti niat itu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi, yaitu bermaksud sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya, bersamaan. Saya mau ke pasar, habis ngaji, itu bukan niat Pak. Kalau maka saya bilang kalau dalam bahasa Arab, dalam fikih beda, itu namanya azam. Apa namanya azam itu? Baru kepengenan. Ntar subuh saya mau bangun, saya mau tahajud, gitu. Itu niat bukan? Belum, itu nggak niat dalam pandangan fikih. Nah, tapi itu kalau dalam versi Indonesia itu udah niat. Ntar habis gue dapat arisan nih, kalau nggak Januari Februari gue mau nyunatin anak gue. Sekarang kan lagi musim nyunatin nih, gue mau nyunatin anak gue. Itu niat apa bukan? Bukan, itu namanya apa? Azam. Ada lagi keinginan apa? Planning ya, itu khittah, itu jauh, berarti itu rencana. Kalau lebih dekat lagi, iroda, keinginan, kehendak, tapi belum. Ada lagi namanya azam itu udah dekat. Ini kalian kan duduk, habis ini bilang gini, aduh lapar nih perut, habis ngaji makan bakso, habis ngaji beli martabak, beli nasi goreng, atau gini, gue udah niatin ntar tahun depan gue mau kurban. Itu belum niat. Namanya niat itu dalam fikih berbarengan dengan pekerjaannya. Berarti langsung, saya mau berangkat, saya mau ke pasar, saya mau makan, langsung dia pergi. Itu namanya niat, benar. Jadi qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li, bermaksud sesuatu berbarengan dengan pekerjaan. Wudu niatnya di mana berbarengan pekerjaannya Bapak Ibu? Berbarengannya yaitu indal ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Di situ min juz'in bagiannya tempel, langsung niat. Ambil air, nawaitul wudu'a. Ambil lagi ya, ulang. Tempel tuh di situ. Jangan lagi nadangin, niat. Atau setelah wudu baru niat. Jadi mesti bareng. Sama kayak sholat. Di mana dia posisinya, walaupun nanti ada saya nggak apa-apa. Saya di awal saya buka dulu. Yaitu ketika takbiratul ihram, berbarengan situ. Jadi jangan sebelum Allahu Akbar dia baru niat, atau niat dulu baru takbir. Tidak, dia mesti bareng. Allah, saya niat sholat apa? Sebutin. Nah, dalam wudu begitu pula, mesti bareng. Ini dalam mazhab Syafi'i. Saya katakan ya. Kadang-kadang ada orang begini Pak, ada orang nyeleneh, dia bilang begini, Ustadz nggak benar tuh begitu. Yang nggak benar menurut siapa? Saya bilang ini kan ngaji kita mazhab Syafi'i. Gitu. Kalau Maliki beda lagi tentunya, Hanafi jelas beda lagi. Gitu, yang kita ajar adalah mazhab Syafi'i. Kalau kita ngajinya perbandingan mazhab baru deh. Ini kan kita di Indonesia dalam rangka perspektif pandangan aliran thariqahnya, jalannya, murid-muridnya, dan semuanya adalah mazhab Syafi'iyah. Jadi gitu dalam mazhab Syafi'i, bahwa wudu itu niatnya ketika membasuh wajah. Wayanwil mutawadhi'u raf'al hadasi, dan niat al mutawadhi', orang yang berwudu, raf'al hadas, mengangkat atau menghilangkan hadas. Au fardal wudu'i, atau fardu wudu. Awil wudu'a faqat, atau ia berniat wudu saja. Seperti misalnya raf'al hadas, nawaitur raf'al hadas, atau fardu wudu, atau niat fardu wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Itu bagus, fardu lillahi ta'ala, atau niat untuk sholat, boleh nggak? Bagus, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil
asghar listibahatis shalah fardhu lillahi ta'ala. Kok fardu? Sekarang kok wajib? Sekarang saya tanya, Budi dan yang lain-lain, sebenarnya wudu ini hukumnya apa sih? Wudu hukumnya apa? Apa ya? Sunnah. Terus kalau sunnah berarti sholat nggak pakai wudu boleh dong? Kalau wajib berarti kalau mau bersetubuh wajib dong. Jalan-jalan sunnahnya wudu, mau tidur sunnahnya wudu. Berarti bapak kalau nggak tidur nggak wudu dosa tuh, karena wajib. Apa definisi wajib? Ditinggalkan, dikerjakan, dapat pahala. Fi'lun yusabu wa tarkul iqab, ya kan bahasa begitulah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Kalau sunnah ditinggalin nggak apa-apa, dikerjakan dapat. Terus ada hukumnya nggak? Merembet. Nah. Ini hampir mendekati nih. Ini hampir mendekati nih. Sesuai dengan keperluannya, katanya. Berarti apa hukum wudu sesuai keperluan? Segala sesuatu ada hukumnya. Apa hukum minuman keras sesuai kebutuhannya? Enggak ada begitu. Apa hukum sholat? Ya tergantung, ada wajib ada sunnah. Gue bikin bingung sekarang lo, ayo lo. Iya. Iya kan? Nih, baca Al-Quran, hukumnya kan sunnah. Baik di luar maupun di dalam sholat, hukumnya sunnah, kecuali baca Al-Fatihah, hukumnya wajib, jelas itu. Menghadap kiblat ada hukumnya dalam sholat maupun ada. Kalau ini sunnah itu. Bayar zakat wajib. Sedekah sunnah, ada hukumnya. Tapi hampir benar tuh, betul itu. Wudu itu adalah termasuk perangkat, yaitu syarat di dalam sholat. Jadi wudu itu adalah yang menempel. Jadi disebut wasilah. Jadi ketika syaratnya sholat adalah bersih, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas besarnya pakai apa? Mandi. Hadas kecilnya pakai apa? Pakai wudu, nggak wudu pakai tayamum. Berarti ketika Anda sholat tidak berwudu tidak sah, sekalipun sholatnya sholat sunnah. Kan gitu logikanya. Benar nggak? Kalau begitu Ustadz, wudu kan sholatnya kan sunnah. Kenapa wudunya jadi wajib? Karena ia syarat di dalam sholat, walaupun sholatnya sholat sunnah. Jelas sampai sini? Oke, sekarang balik lagi. Baca Al-Quran kan hukumnya sunnah. Wa muta'abbad bitilawatihi, kalau menjadi ibadah jika dibacanya. Membaca Al-Quran ibadah enggak? Kalau kita memegang Al-Quran, wajib tidak kita punya wudu? Kan yang tidak boleh, yang haram, orang yang batal wudu diantaranya adalah wa mashul mushaf, yaitu memegang mushaf. Berarti wajib ketika kita memegang mushaf, maka hukumnya adalah wudu menjadi wajib. Membacanya tidak pakai wudu tidak apa-apa, asalkan jangan kondisi junub. Lagi junub, jangankan membacanya aja tidak boleh, lagi junub. Sekarang lagi nggak punya wudu, bapak nggak punya wudu, pengen membaca Quran, ibu boleh? Boleh, karena yang kan seperti pertemuan yang sebelumnya, maka yang dilarang adalah memegang ketika Anda tidak punya wudu. Jadi ketika Anda ingin memegang Al-Quran, wajib bagi Anda punya wudu. Berarti hukumnya wajib. Sekarang mau tidur, tidur kan mubah. Tidur itu
mubah, boleh. Sekarang saya tanya, tidur nggak punya wudhu boleh enggak? Jangankan nggak punya wudhu, lagi junub, jangan kenceng-kenceng. Nah, ya kan? Tanggung mau wudhu, waduh, ya kan? Habis 3 rit, ya kan? Langsung capek, tidur, subuh bangun langsung mandi. Tuh. Berarti tidur dalam kondisi junub. Kalau begitu berarti wudhu ketika mau tidur, ketika hendak tidur hukumnya sunnah. Oh, kalau mau berjalan kemana-mana sunnah punya wudhu, wudhunya sunnah. Tapi ketika anda sholat, bagaimana Anda sudah punya wudhu sedangkan wudhunya sunnah, nggak jadi masalah tetap, karena itu jadi syarat untuk sholat sekalipun niatnya tadi sunnah. Paham kagak nih? Nih, ente kan jalan jam 9 pagi mau ke Tanah Abang berwudhu. Ketika ente sampai belanja mau sholat zuhur setengah 11.47, bener gak zuhur? Pas 9 sekarang 11.49, ternyata masih punya wudhu. Tadi dari rumah wudhunya adalah wudhu sunnah, tidak ada bermaksud untuk sholat. Kira-kira bisa nggak wudhu kita yang tadi jam 9 setengah 10 kita pakai buat sholat zuhur? Jawab. Serius? 2 rius? Bisa? Kenapa? Iya kan nggak, makanya dengerin, nggak batal. Kalau batal wudhu lagi, nggak batal. Jam 9, lu kurang martabak lo. Nih jam 9 dia wudhu nih dari rumah. Takut ngapa-ngapa ya kan, orang kan meninggal di mana aja katanya, di wudhu aja dah biar meninggal dalam keadaan wudhu, bagus dah tuh ya kan. Dia nggak ada niatan buat sholat toh Pak, bener nggak? Nggak ada niatan, sunnah wudhu dong. Saya niat wudhu, nawaitul wudhu. Ini ngomong begini doang bisa sejam nih Bud, tambahin lo Bud, sejam nih Bud, ngomongin doang nih, panjang urusan nih, ini belum kelar nih. Ini wudhu, niat nih, masalah niat ini, iya kan, nyangkut nih niat. Nah, pas ketika dia wudhu, saya niat wudhu, ya kan, nawaitul wudhu kan istirokil hadasil asghar karena Allah Taala. Dah naik motor setelah katanya sampai Tanah Abang, udah beli apa, atau dia merokok samsu dulu, ngopi dulu, nggak megang cewek kagak, kentut kagak, samsu ya, ngerokok nggak batalin, makruh. Siapa bilang batalin? Nggak batalin. Dia kan nggak batalin nggak. Nah beres dah tuh semuanya azan. Gue masih punya wudhu, gitu maksudnya. Boleh nggak? Iya, ini niat. Kan judulnya niat. Ya kalau nggak gasah. Ini niat, tapi niat dari rumahnya dia niatnya tidak sholat. Boleh? Nah, boleh. Maka kaidahnya malah ini pakai kaidahnya. Kenapa muncul begitu? Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib wa malayatimul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Apa yang tidak sempurna dengan wajib itu illa bihi, kecuali dengan itu perantara, fahuwa wajibun, maka jadi wajib. Wa malayatimul mandubu illa bihi fahuwa mandub, dan apa yang tidak sempurna dengan sunnah itu dengannya jadi sunnah, maka hukumnya juga sunnah. Artinya wudhu itu ngikut kepada apa yang disempurnakan, bisa wajib bisa sunnah, karena dia menempel pada yang wajib maupun pada yang sunnah. Maka kaidahnya seperti itu. Saya tanya, pengajian malam Senin di Masjid Al-Muhajirin wajib apa sunnah? Kata saya wajib. Kenapa? Karena praktek sholat, praktek ibadah adalah mesti dia paham, ma'rifatul ilmi, ngerti ilmu. Gimana cara ilmu? Mesti ngaji. Ngaji di mana? Malam Senin di Al-Muhajirin. Kalau Anda bilang hukumnya sunnah, betul.
Kenapa? Karena dia adalah sunnah. Sunnah apa? Duduk aja dapat pahala. Belum tambah nawaitul takifa, niat iktikaf. Belum memandang ustad dapat pahala. Melihat kitab, duduknya, silanya, fadilahnya dan lain-lain itu sudah mendapatkan kesunahan. Tapi wajibnya Anda ngaji itu sudah jadi wajib karena Anda kagak bisa ngaji, nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu kalau nggak ngaji. Oleh karena itu duduknya ngaji malam Senin tergantung keperluan, bisa wajib bisa sunnah, tapi hukumnya bukan begitu. Nah, hukumnya berarti pada illat, al hukmu yaduru ma'illatihi, hukum berjalan sesuai dengan sebab. Sekarang kalau niat wudu bisa tidak dibatalin? Ini pertanyaan kedua. Sekarang begini, lagi sholat ya kan, kayaknya ada reak di sini nih. Wah, nyangkut habis makan gorengan di sini nggak enak. Atau kira-kira begini, tadi kata bini suruh apa timuran, mana gerimis, lagi sholat, batalin sholatnya batal nggak? Langsung aja pergi, batal nggak sholatnya? Batal. Oke. Niat sholat batal dong. Sekarang, niat haji batal nggak? Udah pakai ihram, baju ihram, udah niat ihram, pas mau masuk ke Mekah kagak jadi haji dah. Batal nggak hajinya? Iya, udah ini, aduh, gue malas banget haji sebetulnya. Nggak ada orang begitu, ada. Malas banget haji ini, aduh, gue ngapa jadi haji ya? Ini udah dah. Aduh, mana wukuf, mana ini, Muzdalifah, Mina, bermalam, banyak nyamuk, malaper, ngantri-ngantri, suruh ngelempar jamarot, ntar aja dah tahun depan, mendingan kita dagang. Udah pakai ihram lagi, udah pakai celana dalam aja dah biar batal. Nanti kita batalin aja udah gitu. Nah, boleh nggak tuh? Batal nggak? Batal hajinya? Batal hajinya ya, batal aja. Ulama berbeda pendapat tuh dalam itu. Ada yang bilang di dalam baca dalam Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi dalam Majmu' katakan ada dua pendapat. Satu bilang bahwasanya haji tetap jalan, tidak bisa dibatalin. Kalau dibatalin dia mesti bayar dam. Dan itu juga tidak bisa begitu aja sekonyong-konyong. Yang kedua langsung batal. Tuh, tapi saya berkata bahwa batal. Sekarang wudhu. Udah wudhu nih, udah wudhu. Ceritanya nih udah beres. Tadi kan kira-kira Bapak kan habis sholat isya, sholat ba'diyah, habis ba'diyah ngaji. Taruhlah sekarang Bapak niat begini, saya batalin wudhu, bisa nggak? Wudhunya nggak apa? Wudhunya? Tadi kan sholat tadi, batalin sholatnya, tapi kan wudhunya masih ada. Iya, oke. Iya, sekarang tadi kan isya nih udah beres. Bapak kan nggak niat batalin, isya udah selesai, ba'diyah isya udah beres. Duduk nih sekarang, niat di dalam hati, saya batalin wudhu, batal nggak wudhunya? Itu maksud saya. Itu maksud saya. Dia batalin. Batal nggak? Enggak. Tidak batal? Batal? Kenapa? Kok nggak batal? Iya, saya bisa aja dong iseng kan, punya wudhu, ya kan? Aduh. Kecuali memang dia memegang perempuan, kalau sapi kan itu, atau kentut atau apa kencing dan sebagainya. Ini nggak ngapa-ngapa, duduk kalian. Ya kenapa? Dalam kondisi wudhu dia membatalkan wudhu kayaknya nggak ada. Umpama bisa, kan saya bilang lagi sholat aja, Allahu Akbar, ya kan? Paket lewat, kan 12 nih, 12 nih. Oh, ini saya aja pakai gini-gini. Kan apa itu? Cuma cepet-cepetan dapat mencuci. Ternyata lagi salat. Allah, nih Pak, ilustrasi Pak. Allahu Akbar. Misi paket. Misi ini wajhtu wajhiya lilladzi. Padahal lagi ini wajah tuh aku hadapkan wajahku pada Allah. Tapi di otak dia paket, Assalamualaikum. Kata dia batalin, jangan ya. Kalau dibatalin, waduh, ntar konfirmasi lagi dan semuanya ada mana COD lagi, ya dan sebagainya.
batalin ya kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bentar gitu. Berarti batal dong, sholatnya batal. Wudunya tidak. Oke, sekarang beda cerita, wudunya sengaja dibatalin tanpa megang, tanpa apapun, niatnya dibatalin. Ini niat loh, niat sekarang niatnya dibatalin, Pak. Saya mau batal wudu aja dah gitu. Itu kerugian besar. Saya nggak nanya ruginya, Pak. Saya tanya, Pak, batal gak wudunya? Jawab, tidak batal. Bos, di dalam fikih ya kan, yang membatalkan sholat nggak ada tuh niat menggantungkan niat. Itu kan menggantungkan niat nggak ada, kecuali ngaji bener-bener mendalam fikih baru ada. Ente ngaji dari SD sampai sekarang sampai berbulu nggak diajarin batalnya sholat itu ya kan, nggak ada yang namanya menggantungkan niat ya kan? Tapi kalau anda ngaji sama saya ada kitab fikih secara mendalam di ustaz lain pasti bilang itu batal karena menggantung. Nah saya bilang begitu juga. Jangankan yang begitu, gantungin wudu, batalin nggak, gitu. Saya nggak tanya kerugian besar nggak ada, tapi batal atau tidak. Maka dalam madhab perspektif madhab Syafi'i jelas di dalam kitab Minhaj atau yang lainnya bilang bahwa belum beres, Pak. Wudu yang sudah wudu tidak bisa dibatalkan illa kecuali ketika di dalam perjalanan wudunya dan dia ragu-ragu, masbuk, orang yang ragu, syak, barulah ia adalah tidak bisa melanjutkan wudu. Pas lagi basuh tangan, tadi gue niat belum ya? Dia terusin aja, udah terusin lah. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia ragu dalam perjalanan. Atau setelah ia selesai wudu, doa. Tadi saya basuh kaki kanan apa dua-duanya ya? Jangan-jangan nggak sampai lewat mata kaki, kan sampai ka'bain, sampai mata kaki. Tar pikirin dulu kan gitu. Sebagai kaidah ada tuh al yakin ridho bisyak. Yakin itu tidak hilang kepada keraguan. Tuh tadi kaki kiri dibasuh kagak ya? Kayaknya sih dibasuh tadi. Tuh bingung nih. Nah dalam kondisi bimbang antara ia dibasuh atau tidak, maka dalam pikir berkata kau orang yang ragu. Dengan begitu kau wudu kembali. Maka wudumu itu tidak sah. Karena kenapa? Kau cenderung pada kebatalan. Kecuali bapak duduk nih ngaji maghrib ke isya, saya udah batal apa belum? Ada nggak begitu? Sering nggak begitu? Udah batal apa belum ya? Itu beda cerita, Pak, bukan membatalkan tapi ragu. Nah ketika bapak bilang begini, kayaknya sih tadi kagak ngapa-ngapain, Mbak dia sholat badiah, wirid sebentar, wuduk, langsung dengerin ceramah Ustadz. Kayaknya nggak batal. Ya sudah, memang perjalanan seperti itu. Saya tadi kentut nggak ya? Tapi kayaknya enggak, karena saya langsung ngaji. Nah berarti keyakinan lebih tinggi. Udah, yakinkan saja, langsung ambil qobliyah isya, sholat. Tapi ketika menghantui terus, ada tuh orang sampai lepek wudunya sampai lepek, Pak, sampai basah kuyup karena ragu-ragu di dalam niat. Ulang lagi. Udah beres? Kayaknya mukanya belum semua nih. Diulang lagi. Umur lagi. Waduh, baju sampai lepek. Kalau kata guru saya yang model begini, biar gak ragu, ceburin ke empang. Guyur biar basah semua, biar yakin. Tuh, itu namanya penyakit. Yukhadzu bil ahwat, mengambil kehati-hatian itu boleh. Tapi yang begitu kelewat, namanya bukan mengambil kehati-hatian, tapi penyakit, Bu.
yang ragu-ragu mesti diobati. Kayak orang sholat berasa ragu-ragu aja, itu penyakit. Nah, kesimpulannya adalah wudu yang pertama adalah niat, tetapi tidak bisa putus dengan kita memutuskan niat wudu tidak jadi batal. Tetapi kalau menggantungkan ketika kita wudu, apakah wudu kita ini terus apa jalan? Itu yang kata ulama bilang tidak bisa dilanjut, bahkan harus diulang, batal. Sebagaimana dalam perjalanan lagi basuh tangan, kita ragu, kayaknya tadi belum, kayaknya begini, atau saya batalin aja gitu, mau ngangkat jemuran dulu. Ketika angkat jemuran, tadi kan udah basuh tangan kiri, ngerti nggak Pak? Lagi wudhu atau begini, ya kan, beres, pas kerja kiri, wah hujan, gerimis, wah bini gue bisa ngomel, belum angkat jemuran, diangkat jemuran, saya batalin wudhu saya, udah beres angkat, ininya masih basah separuh, dia lanjut. Sayang gua, udah dari kumur ke tangan, lanjut aja langsung begini. Kira-kira boleh nggak? Boleh, Bu? Memutus niat di tengah jalan itu yang tidak boleh. Tapi kalau tidak putus, tidak. Contoh, Bu, misalnya lagi ibu wudu baru sampai lengan kiri, angkat aja jemuran tanpa banyak basa-basi. Setelah beres, setelah selesai, terusin kemana? Ke rambut. Boleh? Boleh. Ketika wudhu di Masjid Al-Muhajirin baru sampai wajah. Pas ketika tangan, keran habis, torennya mati, listriknya nggak ada, belum diisi, mati, baru segini. Ketika ia ingin pindah dari toren itu ke toren sebelah sini, ada air, diterusin ke tangan kiri sampai ke selanjutnya, boleh apa tidak atau dari awal? Bolehnya mana nih? Dilanjut atau dari ulang? Dilanjut, cerdas, pinter. Tapi kalau menggantung tidak boleh. Batalin misalnya. Itu yang dikatakan batal. Tapi kalau sudah wudhu sempurna, kayak sekarang udah wudhu dari tadi dong, batalin aja, saya batalin wudhu, tidak bisa batal, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan, kita punya waktu 5 menit. Oh iya Bapak, silahkan. Istri menstruasi ya. Itu tadi kan kalau memegang mushaf kan nggak boleh. Tapi kalau dia lagi ngapalin ayat. Ya, temanya sudah ini lanjut, saya jawab. Istri lagi menstruasi atau lagi haid, kan tidak boleh pegang Al-Quran, biar yang lain dengar. Boleh atau tidak dia membaca, tujuannya menghafal, boleh. Tujuan menghafal atau menjaga hafalan boleh. Ini sudah riwayat masyhur dari para ulama. Konteksnya mazhab apapun itu sudah mayoritas jumhur boleh. Bahkan baca Al-Quran lagi kondisi haid atau junub, tapi diniatkan itu berzikir boleh. Tapi niatnya zikir. Ada ayat, niat ayatnya ayat zikir. Misalnya lagi haid, kalau seumpama dia tidak boleh ngapa-ngapain, membaca ayatul minal Qur'anul karimah, membaca ayat Quran, terus kemudian bagaimana ia meninggal suul khotimah dong, gak punya wiridan. Apakah orang haid gak boleh wirid? Apakah orang mens itu gak boleh zikir? Boleh. Kata siapa gak boleh? Boleh. Ya kan? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis, dan sampai seterusnya. Robbana ma khalaqta batila. Nah, yang saya maksud zikir adalah ini si gadis, si perempuan, si ibu-ibu sebelum tidur biasa ia wirid baca An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi. Kira-kira Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi bagian dari ayat Al-Quran apa dari syair?
ayat Al-Quran. Sedangkan menurut fikih bilang tidak boleh membaca Al-Quran. Maka walaupun itu adalah ayat Al-Quran, tetapi adalah karena untuk zikir dan wirid, maka itu tidak mengapa. Karena untuk zikir dan wirid itu yang dimaksud meniatkan. Mau buka pintu bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira baca basmalah itu bagian dari ayat Al-Quran apa bukan? Iya jelas dong. Orang sholat aja awal mula kan Al-Fatihah, ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu si perempuan ini yang main itu baca Quran dong? Tentu tidak. Bagian dari Al-Quran yang itu adalah berzikir. Gitu Pak. Jadi boleh menghafal, menjaga hafalan boleh. Sama kayak anak sekolah. Dia pertanyaan sama kayak anak sekolah gitu. Gimana Pak gitu. Sedangkan saya ada pelajaran di sekolah menghafal ayat, misalnya ayat takwir atau ayat ad-duha. Sedangkan dia lagi haid. Gimana? Gurunya bingung, bodoh, muridnya kagak tahu. Kata gurunya, udah jangan baca, jangan ngapalin. Ya enggak gitu, silakan. Tapi tidak boleh megang mushaf. Kan sekarang zaman handphone. Buka surat ad-duha, hafalin. Karena yang dia maksud bukan membaca, tapi menghafal. Apalagi ini tujuan belajar. Kayak guru, ustazah lagi haid ngajarin santrinya baca Al-Quran. Iya, gurunya di sini, santri situ, dia lagi haid, buka Al-Quran kan, itu baca. Ketika dia baca, ya kan, ya Bani Israil, ya Bani 6 harokat tuh, tanya. Israil azkuru, ya kan, ni'matiyal lati an'amtu, ya kan, misalnya gitu. Wah, terus dibenerin sama gurunya misalnya. Nah, boleh karena dia bukan membaca, tapi didirasah untuk belajar, dita'alum untuk saling mengajari, untuk belajar, itu hukumnya boleh. Gitu. Enggak apa-apa. Cukup? Satu lagi Makruh. Lagu wudu ngobrol makruh. Makruh. Tapi kembali bahwa hukum berjalan sesuai dengan ilat. Kalau misalnya ada anak kecil mau kecebur, ente kagak ngomong, bego, tolongin dulu. Kecebur aja, tabrak tuh anak kecil tuh. Gitu. Ente beresin dulu, kagak ngomong. Gitu. Ya kan, orang anak kecil mau ketabrak. Atau ada truk mau mundur, anak kecil ngambil bola. Ya, awas anak kecil. Enggak apa-apa. Makruh tidak? Tidak. Kenapa? Karena menolong darurat. Bakso tas piring. Nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa. Allah itu menciptakan semua organ tubuh kita ini. Jadi kalau kita buang air besar itu di dalam di pinggir-pinggir tadi ada zat yang menghilangkan bau. Jadi kalau ada orang yang setelah buang air katanya supaya sempurna dikorek. Ini menurut saya dikorek itu nggak mungkin tuntas. Nggak mungkin orang bisa korek di atas itu bisa tuntas. Jadi saya berkeyakinan begini, ciptaan Allah ini sangat sempurna. Jadi dia begitu Keluar. Gitu ya. Dia begitu keluar itu dia akan kembali ke tempatnya lagi. Jadi nggak mungkin di situ. Kalau kita mau korek ke dalam ya pasti masih ada kotoran. Jadi luka gitu. Jadi kalau ini menurut saya katanya dia, ini sunnah. Sunnahnya hadisnya mana saya tanya ini, dia nggak bisa jawab. Menurut Ustaz gimana? Betul, apa kata Bapak? Saya sependapat. Jadi tidak perlu hal seperti sampai dikorek-korek, karena nanti di dalam feses itu kan sudah ada unsur itu yang memotong gitu, memotong dubur itu. Di dalam dubur ada warna merah tuh untuk keluar itu ada memotong. Dia tidak perlu dikorek-korek. Cukup sampai dia habis, ngedenin segendeng-ngedennya, nggak habis ya udah gitu. Rugi banget kayaknya sampai dikorek-korek, ya udah biarin aja. Nanti baru cebok. Udah jangan dengerin. Benar Bapak udah. Jadi intinya selesaikan hajatnya, qadha hajatnya, kemudian setelah itu sampai apa habisin setengah-setengahin, bebas. Kemudian cebok gitu. Tuh perkaranya Allah menciptakan
dari semua unsur tubuh kita itu sudah banyak kelebihan dan memang sudah ada fungsi-fungsi dari organ-organ tubuh. Betul. Pendapat saya, setuju saya dengan Bapak. Terima kasih. Betul. Cukup? Ada lagi? Bu, ada Bu? Pertanyaan Bu? Masalah jemuran Bu tadi? Sholat ngangkat jemuran, silakan. Udah ya? Cukup ya? Oke. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manusina wa fahimna ma jana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waftah lana abwaaba kulli khair waj'alna wa auladana wa zurriyyatana wa talamizana min ahli ilmi wal khair wa tumatakal khair wa la taj'alna minal mihan wal fitan wal musibad dair innaka la bisyai'in qadir wa khtim lana min ka bi khair dawa fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.